Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Masih dalam suasana perayaan Idul Adha. Mungkin di rumah pemirsa iNews sekarang sedang melakukan penyelenggaraan penyembelihan hewan kurban, ya. Ada yang menyembelih sapi, ada yang menyembelih kambing, ya. Tapi nggak boleh nyembelih ayam, nggak boleh ya Bu ya. Ya, sapi dan kambing ya. Dan ini semua tolong dijaga ya, dijaga adab dalam penyembelihan. Jangan sembarang potong, pisaunya harus tajam, jangan sampai hewan kurbannya itu ketakutan ya, ditutup matanya. Banyak ya Pak, Bu, saya lihat ada sapi kabur baru mau dipotong ya kan. Ya itu namanya manusia sangat instingnya hewan. Instingnya hewan untuk menyelamatkan diri, kabur karena dia ngelihat teman-temannya dipotong gitu. Nah, jadi coba dijaga adabnya pada saat pemotongan hewan. Baik. Kita melanjutkan lagi pembicaraan kita mengenai haji. Banyak orang yang pengen berangkat haji tapi nggak tahu bagaimana dan apa saja yang harus dilakukan di sana. Al-Quran mengajarkan kita ketentuan berhaji. Nah apa saja tadi sudah dibahas di surah Al-Baqarah ayat 196 dan sekarang 197-nya akan dibahas oleh guru kita Ustaz Zaki Mirza. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-hajja wal umrata ribatan matinan baina qulubil mu'minin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pemirsa Cahaya Hati iNews yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke. Ayahanda ibunda yang Masya Allah, ibu-ibunya semua cantik-cantik. Kerudungnya jangan GR dulu ngapa. Ini ada yang merah, ada yang hijau, ada yang ungu, persis agar keluar dari kulkas. Bapak-bapaknya hijau, saya kirain dari jauh kue talem Pak. Sehat Bu? Alhamdulillah. Sama-sama kita talbiyah dulu, saya duluan, ibu ikutin, anggap aja kita lagi di depan Ka'bah, lagi di Mekah. Mudah-mudahan yang belum ke sono Allah wujudkan ke tanah suci. Amin. Ada di sini yang belum ke tanah suci? Angkat tangannya. Lah semua. Ini saya juga keder yang mau berangkatin, siapa ini? Tapi tenang, urusan umroh, urusan haji, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahum kun fayakun. Saya dulu, Bapak Ibu ikut ya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. La syarika lak. Bapak Ibu berasa lagi di mana?
Di Bekasi. Gimana di Mekah orang lagi di Bekasi. Ingat nggak bulan Ramadan yang belum lama lewat ya? Bulan Ramadan, nama lainnya selain Ramadan, ulama menamakannya dengan Syahrut Tarbiyah. Syahrun itu artinya bulan, tarbiyah pendidikan, pelatihan. Bulan Ramadan Allah jadikan sebagai bulan pelatihan supaya habis bulan Ramadan kita jadi pribadi yang lebih bertakwa, pribadi yang lebih baik. Maka itu bulan Ramadan, setelah bulan Ramadan bulannya dinamain bulan Syawal. Artinya peningkatan. Bulan haji adanya di bulan apa? Zulhijjah. Ulama juga mengatakan bulan haji ini sebagai syahrut tarbiyah, sama. Bulan di mana lagi dilatih sama Allah. Terutama yang sedang berangkat ke tanah suci. Makanya di dalam surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 197, Allah menegaskan, barang siapa yang sedang melakukan haji di bulan itu, fala rafatha wala fusuqa wala jidala. Coba lihat, ada 3 hal yang sedang Allah didik bagi jamaah-jamaah yang sedang melaksanakan ibadah haji. Yang pertama, fala rafatha, nggak boleh ngomong jorok, nggak boleh ngatain orang, nggak boleh manggil nama dengan yang bukan namanya, lakob, seenak-enaknya. Kan begitu ya Bu ya? Iya. Orang kita kan nama bagus-bagus. Zulaikha ngambil dari istrinya Nabi Yusuf alaihissalam. Zulaikha masuk Bekasi jadi Juleha. Ntar udah tua dagang nasi uduk dipanggilnya Empok Leha. Nah itu dia. Nama-nama cakep ya Allah. Ibrahim panggilnya Baik. Wah, Boeh mending Mbak Im. Jadi orang yang berhaji Bu, kan pulangnya diharapkan menjadi haji yang mabrur. Oke, kita kupas dikit. Mahwal mabrur. Apa itu mabrur? Mabrur diambil akar katanya, kata dasarnya dari albirru. Apa Bu? Albirru. Albirru itu artinya kebaikan-kebaikan. Maka muncullah kata mabrur. Hati-hati, ada haji mabrur, ada haji mabur. Paham ya? Ya. Sayangnya tolak ukur haji itu kan mohon maaf terutama kita di Indonesia. Kagak salah. Orang pulang haji kepengen dipanggil haji boleh apa kagak? Boleh. Itu kebanggaan, orang bayarnya mahal. Betul nggak? Yang hajinya baru sekali, hajinya 2 kali, Yang 3 kali, Yang tiap tahun haji, Yang bisa sarapan apa sih ini tadi? Nih pelajaran pertama. Jadi ternyata ketika Allah memerintahkan, wahai para jamaah, jagalah lisan ketika berhaji. Maka Allah mau pelajarannya, jangan cuma pas haji doang. Pulang haji ke kampung masing-masing, yang tadinya sebelum haji dia orangnya minal kepoin, wal julitin, wal nyinyirin. Gak boleh lihat tetangga ada yang seneng dikit, dia berasa susah. Gosip, ya Allah, bang kayaknya tetangga kita kalau malam lakinya ngepet bang. Asal gitu kan. Itu kalau lagi ngepet nih laki Bu, lagi tugas nih, yang jaga lilin siapa? Paham banget yang merah nih. Jadi orang pulang haji, fala rofasa. Jangan cuma di sono jaga lisan. Tapi pas pulang haji nyampe di kampung sendiri kalau bisa jaga lisan. Yang kedua, jangan berbuat maksiat. Kalau tadi urusannya lisan. Coba lihat, kenapa Allah memerintahkan pertama kali yang dijaga lisan? Karena paling banyak dosa itu berangkatnya dari lisan. Mulutmu, harimaumu. Lalu yang kedua, berbuat maksiat ini bukan cuma lisan, semua anggota tubuh.
Jadi maunya Allah pulang haji yang dijaga jangan cuma lisan Pak. Terutama apa yang dijaga? Semua. Yang sering kebangetan nunjuk-nunjuk orang gitu ya. Mukanya ditunjuk-tunjuk, emang dasar lo sama bininya marah dia. Emang dasar lo bini setan. Lah bini mikir kalau gue bini setan lu siapa bang? Pulang haji udah gak begitu ya. Pulang haji udah gak nunjuk. Dipeluk bininya, dikecup keningnya, bilang dibisikin telinganya, I love you ayang beb. Oke. Yang terakhir, selain jaga lisan orang yang pulang haji tidak berbuat maksiat, dia juga harus jaga kerukunan. Lisan, perbuatan, kerukunan. Paham ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat dunia akhirat. Amin. Bu. Jadi kalau udah pulang haji itu bukan cuman sekedar status. Tapi betul, harus kelihatan ada perubahan akhlaknya, perubahan sikapnya, begitu ya Ustaz ya? Ya, yang tadinya jarang sholat di masjid jadi rajin, khususnya laki-lakinya jadi berjamaah di masjid, akhlaknya jadi lebih peduli sama tetangga. Kira-kira gitu Bu, Bu, Bu. Baru kali ini Ustaz saya diliatin sama nenek-nenek ini di peloton. Iya, saya juga dari tadi lagi nahan-nahan bau ini obat gosok nih. Masya Allah. Bu, Pak, siapa yang mau nanya angkat tangannya silahkan. Ya, oke. Wah, ini dia. Ini bermasalah semua. Silakan Ibu namanya dan pertanyaannya. Udah Bu, langsung. Ya udah. Ya udah Bu dah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Rina dari Majelis Taklim Al-Hikmah RT 04 RW 08. Oh iya. Saya mau bertanya Pak Ustadz, apakah berhaji bisa dilakukan sejak usia bayi? Karena kemarin sempat heboh dan viral, ada influencer yang sudah berhaji sejak usia 3 tahun. Apakah benar Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untung ditanyanya bukan ke saya. Ya, takutnya ntar julid nyinyir wah julitin. Silakan Ustaz, fadhal Ustaz. Bang David sih udah gatel ya mulutnya. Ya ibu-ibu juga saya lihat udah menyebut nama aja ini. Ya baik, emang kalau yang waktu itu rame tuh umurnya berapa tahun sih katanya hajinya? Apal banget. Ngikutin mamanya. Jadi gini, yang namanya seorang laki-laki itu punya kewajiban melaksanakan ibadah ketika dia sudah akil baligh. Akil itu berakal. Akalnya udah bisa ngebedain mana dosa, mana pahala. Bahasa Arabnya akil, orang yang berakal. Baligh artinya sampai masa dewasanya. Kalau dalam bahasa ilmu tarbiyah itu daurul murahaqah, pubertas. Tahu pubertas Bu ya? Semua kita ngalamin. Bahasa lainnya di fikih itu mumayyiz. Pakai zai. Mumayyiz. Apa Bu? Mumayyiz. Mayyaza yumayyizu. Artinya membedakan. Dia udah bisa ngebedain. Oh kalau ini dosa. Kalau ini pahala. Laki-laki ditandai dengan mimpi basah. Paham ya? Bapak-bapak yang di sini udah mimpi basah belum Pak? Bukan basah lagi, blok ini mah Bu. Senyum aja ya. Ditanya mimpi basah tersipu-sipu. Nah kalau yang perempuan ditandainya dengan datang bulan, menstruasi atau haid. Sebenarnya ketika seorang laki-laki dia sudah mimpi basah, perempuan haid, maka haji menjadi kewajiban. Paham Ibu ya? Bagaimana dengan anak kecil yang belum mumayyiz, belum akil baligh, belum berakal, belum bisa bedain, boleh berangkat haji, nggak dilarang. Dan hajinya sah. Tapi tidak menjadi kewajiban, maka mendapatkan hukumnya sunnah.
Misal Bang David lagi haji umur 3 tahun misal. Udah diajak tuh sama mamanya kan, digendong-gendong. Nanti ketika sudah mumayyiz, dia tetap punya kewajiban untuk berangkat haji. Oh. Jadi haji yang kemarin waktu bocah, nggak semena-mena terus, saya udah haji. Kapan? Umur 3 tahun. Enggak, tetap punya kewajiban untuk menunaikan ibadah ke tanah suci. Jadi yang kemarin-kemarin sebelum akil balik nggak dihitung tuh. Makanya orang pulang haji itu dahsyat. Bukan berarti orang pulang haji pengen dibilang mabrur. Pak Ustadz saya pulang haji sholat saya zuhur 6 rakaat Pak Ustadz. Enggak. Jadi tadi ya silahkan ibu mengajak bocah tapi tidak terhitung menggugurkan kewajiban setelah dia mumayyiz gitu. Baik, alhamdulillah. Sudah terjawab ya Bu ya. Jadi memang kalau haji itu dilaksanakan sebaiknya itu oleh orang yang sudah akil balik. Ya. Kalau bayi atau misalnya anak-anak yang belum paham ritual haji akhirnya mereka cuma sekedar mengerjakan ritual. Betul. Ya. Apalagi mereka belum paham mengerjakannya ini apa gitu. Karena memang haji ini adalah ibadah spiritual. Ada fisik, ada spiritual. Betul. Yang memang kalau kita jalankan, bahkan kita pun yang dewasa kalau kita tidak menyadari pelaksanaan haji akhirnya hajinya cuma sekedar ritual ya kosong. Makanya banyak orang yang melaksanakan haji tapi hajinya nggak haji mabrur ya, tadi ya gitu haji ya. Mabur jadinya. Haji mabur akhirnya. Waktu dia bilang labbaik Allahumma labbaik, tadi dijawabnya labbaik wasaddaik kata Allah. Malah dijawab lagi katanya karena ini orang hajinya dengan uang yang nggak benar, harta yang haram, dikatakan la labbaik wala sadaik ya. Kamu nggak aku terima dan aku nggak panggil kamu katanya begitu. Ini dalam salah satu hadis dikatakan begitu. Na'udzubillahi min dzalik. Bu, Bu, mau hadiah? Kita akan bagi-bagi keberkahan bersama dengan Luwak White Coffee. Dan tentunya bersama dengan Ustadz Zaki Mirza. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kuis ini spesial, saya juga harus punya panggilan spesial. Kalau saya panggil Bu, Ibu jawabnya yes, oke? Okay? Yes. Bu. Yes. Bu. Yes. Pak. Yes. Bodo amat Pak. Oke, saatnya kita kuis Cahaya Hati Indonesia berbagi keberkahan bersama Luwak White Coffee. Insya Allah nanti ada pertanyaan, kalau ada yang bisa jawab, salah satu di antara kita, Bapak ataupun Ibu, boleh maju ke depan, jawab pertanyaan saya, akan mendapatkan hadiah dan keberkahan dari Luwak White Coffee sebesar 1 juta rupiah. Berapa Bu? Oke, kita mau kasih hadiah. Ibu mau? Mimpi kali ya. Tapi jangan lupa yang 1 juta hadiahnya dipotong pajak ya. Baik, pertanyaannya nanti saya sampaikan dulu. Yang bisa jawab silakan maju ke depan, saya tunjuk nanti. Oke, pertanyaannya apa surat yang dibahas di dalam tema kali ini? Ayo, suratnya apa? Kemudian ayatnya ayat berapa? Ada yang bisa angkat tangan semuanya? Oke, ibu-ibu udah semangat tapi sayangnya saya lebih milih ini bapak kita, silahkan. Masya Allah, alhamdulillah. Maaf ya Bu, laki-laki harus membela laki-laki. Baik, sebelah sini Pak. Alhamdulillah, Bapak mic-nya dideketin. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Mustari. Alhamdulillah, ya. Gimana sunatnya belum sembuh Pak? Oh, sudah udah kering Pak, udah kering. Oke, siap. Ya, pertanyaan tadi apa surat yang sedang kita bahas di tema kali ini? Silahkan Pak. Ya baik, surat yang tadi dibahas adalah surat Al-Baqarah ayat 196 dan 197. Kira-kira benar nggak ya? Oke, benar Bu? Alhamdulillah. Baik, ada hadiah untuk Bapak sebesar 1 juta rupiah. Alhamdulillah, potong pajak. Ini hadiah dari Luwak White Coffee. Ya, ini sudah termasuk buat beli handphone, nyicil rumah, nyicil mobil, semuanya. Habis Pak. Habis ya? Habis. Baik, mudah-mudahan jadi berkah untuk kita semua. Ingat jangan lupa 1 juta ini hadiah dari Luwak White Coffee. Dipotong pajak berapa?
Baik, pokoknya dipotong pajak dari 1 juta. Jangan lupa Pak ya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Bapak, mudah-mudahan juga hadiah bermanfaat dunia akhirat. Amin, Bu, amin. terima kasih. Bu. Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.